Sebagaimana ketika kita ditamui oleh seseorang, ada orang datang ke rumah kita, senengannya gawe cerita hibah, sumpah kita datang ke rumah kita, ceritanya ngerasani wong, si fulan itu loh ini, kabarnya ini, jadi dia kok tukaran beiki, bawa berita-berita tidak enak, orang bertamu ke rumah kita, sumpah. Orang kalau hatinya bersih itu senantiasa menolak gunjingan, menolak fitnahan, menolak gosip, menolak ghibah. Tapi kalau orang hatinya karatan, orang yang hatinya rusak, itu senantiasa dia senang dengan berita-berita ghibah, rasani wong, senang, memang hatinya rusak. Ini Allah Maha Suci, Allah yang mensucikan hambanya, maka tidak akan diperkenankan seorang hamba berlama-lama sholat kecuali hamba yang memang dicintai oleh Allah. Sebagaimana tamu di rumah kita dengan membawa makanan ke rumah kita, cerita yang indah, cerita Nabi Muhammad, cerita orang-orang soleh dengan senyuman, dengan kebahagiaan, kita tahan. Tapi kalau udah cerita masalah ghibah, cerita masalah kejelekan orang, menceritakan aib orang, kita sumpah dengarnya. Nah ini berlaku juga bagi orang yang sholat. Kalau kita berlama-lama sholat, itu maknanya Allah yang ingin berlama-lama berjumpa dengan kita, bukan kita yang ingin berlama-lama. Siapa kita ini? Makhluk yang hina, yang di dalam perut kita semua ada kotoran, di dalam tubuh kita ada najis, kita tidak ada yang mulia. Manusia ini hina semuanya. Manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada. Illa Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala kita sholat, tahu diri, jika kita bergegas ingin menyelesaikan sholat, maknanya Allah tidak ingin lama-lama untuk kita temui. Semakin kita lama sholat, semakin panjang pula kita bertemu dengan Allah, dan semakin panjang pula Allah ingin bertemu dengan kita. Barometer sholat ini. Dan satu riwayat Nabi Muhammad SAW ini senantiasa melaksanakan sholat tasbih tanpa melewatkan. Ini amalan daripada orang-orang yang memang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak daripada amalan-amalan seseorang ini yang melaksanakan sholat tasbih. Maka juga dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sholat yang lain, sholat sunnah yang lain, yaitu sholat awwabin. Sholat awwabin, sholat awwabin ini sholat setelah sholat maghrib. Man sholat ba'dal maghrib sita raka'atin. Barang siapa sholat sunnah 6 rakaat setelah sholat maghrib, la yafsilu bainahunna bi kalamin adlin lahu ibadah idnada asratas sanah. Seseorang yang melaksanakan sholat awwabin 6 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat sampai 6 rakaat, maka sebanding dengan dia ibadah selama 12 tahun. 6 rakaat setelah sholat maghrib ini ibadah 12 tahun tanpa berhenti, tanpa makan, tanpa minum. Sholat 12 tahun sebanding dengan orang-orang yang umurnya panjang. Makanya Nabi Muhammad itu pernah mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ingin menjadi umat yang paling mulia umatku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas. Engkau ini umat yang paling mulia, bukan karena amalannya, bukan karena
ibadahnya, tetapi karena Nabi Muhammad SAW. Bayangkan coba, 6 rakaat dihitung 12 tahun, pendeknya usia tidak menjadi masalah untuk menandingi kemuliaan orang yang ibadah 1000 tahun. Umat dulu umurnya 600 tahun, 700 tahun ibadah, tetapi kita 60 tahun bisa menandingi mereka yang 700 tahun karena dilipat gandakan daripada segala bentuk sunnah. Luar biasa. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW juga mengatakan sangat dianjurkan seseorang ini memakmurkan ibadah dengan menjauhkan dirinya dari bentuk kelalaian. Disebutkan dalam satu riwayat, makruh seseorang ini untuk untuk tidur setelah maghrib. Jadi makruh seseorang itu, atau dibenci, makruh itu maknanya dibenci, orang yang tidur setelah adzan asar, terlebih lagi orang yang tidur setelah adzan maghrib. Sebab kalau orang tidur setelah adzan asar selama 40 hari, otaknya atau bengkok, pukul 2 atau miring. Orang 40 hari berturut-turut tidur setelah sholat asar mesti gendeng. Gak percaya, jajaran bukti no. 40 hari sholat, 40 hari tidur setelah sholat asar, jajaran atau bengkok. Dalam sisi medis, di dalam pergerakan bumi itu terjadi satu perpindahan alam dari siang ke malam. Gaya gravitasi bumi, apabila seseorang ini tidur dalam keadaan perpindahan dari siang ke malam, mulai dari suhu, temperatur udara sampai gaya gravitasi bumi, ini bisa merusak sel. Kalau seseorang tidur, otomatis dia dekat dengan gravitasi bumi. Dia dekat dengan gravitasi bumi akan merusak sel. Terutama yang rusak adalah sel bagian otak. Kenapa sel bagian otak? Sebab sel bagian otak apabila tidur tidak dialiri dengan darah secara sempurna. Orang kalau tidur, itu darah tidak bisa mengalir secara sempurna. Jadi banyak daripada pembuluh darah pecah akibat stroke, pembuluh darah pecah, ini akibat seseorang yang kurang gerak, dia kurang olahraga, dan banyak yang tidur di sisi sebelah kiri. Tidur sisi sebelah kiri, jantung yang tidak pernah berhenti berdetak, tidak pernah berhenti bekerja. Jika tidur sebelah kiri, maka dihimpit dengan organ yang lain. Ini dipahami oleh para ulama kita. Jadi mereka ini benar-benar mengerti tentang ilmu apapun, ilmu apapun, disiplin ilmu apapun mereka mengetahui. Subhanallah. Maka kalau kita benar-benar mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, maka kita akan lebih maju daripada ilmuwan manapun. Ini 1500 tahun yang lalu sudah diajarkan Nabi Muhammad. Jadi kalau tidur jangan sampai setelah maghrib, ada pun juga setelah asar, setelah maghrib, jangan sampai seseorang itu tidur. Dan biasanya pintu-pintu ghaib yang bentuknya kafir, yaitu seperti santren, tenun, ini masuknya ketika waktu asar. Itu berjaga-jaga di depan rumah, masuk ke dalam tubuh seseorang atau masuk ke dalam rumah seseorang. Santet ini ketika pas maghrib surup, jadi wong ini surup, payah surup. Nah, ini masuk. Lalu di dalam satu saran, beberapa ulama kita menyarankan setelah sholat maghrib, setelah adzan asar, hendaknya kita menutup jendela dan menutup pintu. Jangan membuka jendela, jangan membuka pintu, karena bisa masuk di dalam santet atau tenun tadi. Kita harus disiplin, pintu kita harus tutup setelah sholat asar, bahaya.
Orang-orang yang nggak suka dengan kita main gaib, main santet, pasti akan masuk. Waktunya gitu. Juga ketika maghrib ini masuk di dalam tubuh seseorang. Kalau masuk untuk mengganggu rumah, ini pada waktu asar. Kalau masuk dalam tubuh seseorang pada waktu maghrib, ini jangan sampai seseorang itu tidur atau dalam keadaan tidak berwudu. Nah, wajib kita jaga. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Karena waktu yang terbatas, sudah adzan Isya, mudah-mudahan ilmu ini diberkahi oleh Allah dan semakin kita dekat dengan Allah dan dimaafkan segala kesalahan kita, dimaafkan segala kesalahan orang tua kita, dimaafkan segala kesalahan keluarga kita, anak cucu kita dimaafkan oleh Allah dan ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.